semuanya, perkenalkan, aku Ovi Ratnalisti. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu produk teknologi yang dalam prinsip kerjanya berdasarkan ilmu fisika. Dan yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini, yaitu produk teknologi pada kipas angin. Untuk itu, tonton terus video ini. Bye-bye! Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana kipas angin yang tampak sederhana mampu menghasilkan hembusan udara yang sejuk? Apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya saat tombol dinyalakan hingga baling-baling mulai berputar? Mengapa juga bentuk dan sudut baling-baling dirancang sedemikian rupa agar mampu mengalirkan udara secara maksimal? Semua pertanyaan ini menunjukkan bahwa di balik kipas angin terdapat prinsip-prinsip fisika yang menarik untuk dipahami lebih dalam. Untuk itu, mari kita bahas yang pertama, yaitu mengenai komponen utama dari kipas angin. Komponen utama dari kipas angin yaitu diantaranya yang pertama ada baling-baling kipas angin. Baling-baling kipas angin adalah komponen yang membuat kita bisa merasakan angin yang sejuk. Yang kedua yaitu ada motor kipas angin. Jika tadi baling-baling bisa diibaratkan sebagai tangan, maka motor kipas angin bisa diibaratkan sebagai jantung kipas angin. Komponen inilah yang menggerakkan baling-baling agar berputar. Yang ketiga yaitu ada center hub. Center hub terletak di tengah baling-baling kipas. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan motor kipas ke baling-baling kipas. Yang kedua ada base dan tiang kipas angin. Kedua ini berfungsi sebagai penopang utama kipas angin, memberikan stabilitas agar perangkat ini dapat berdiri dengan kokoh. Base yang berat menjaga kipas agar tidak tergeser. Sementara tiang memudahkan kita untuk mengatur ketinggian aliran udara. Yang kelima yaitu panel kontrol kipas angin. Panel kontrol kipas angin adalah pusat kendali kipas angin. Melalui fitur ini, kita bisa mengatur kecepatan, mode osilasi, bahkan pengatur waktu pada beberapa model. Yang keenam yaitu ada grill atau pelindung kipas. Grill berfungsi sangat penting. Meskipun sering diabaikan, grill melindungi kita dari baling-baling yang berputar cepat serta mencegah benda-benda kecil masuk dan merusak bagian dalam kipas. Yang ketujuh ada kabel listrik. Kabel listrik adalah sebuah media yang terdiri dari bahan konduktor, yang fungsinya adalah untuk menyalurkan arus listrik ke kipas angin dan peralatan listrik lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kerja pada kipas angin. Prinsip kerja pada kipas angin adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik melalui motor listrik. Ketika saklar dinyalakan, arus listrik mengalir ke kumparan yang terdapat pada stator atau bagian motor yang diam. Arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut menghasilkan medan magnet sehingga motor berfungsi sebagai elektromagnet. Medan magnet dari stator kemudian berinteraksi dengan rotor atau bagian yang dapat berputar. Interaksi medan magnet ini menimbulkan gaya magnet atau torsi yang menyebabkan rotor berputar. Putaran rotor diteruskan ke poros motor yang terhubung dengan baling-baling kipas. Saat baling-baling berputar, udara di sekitarnya terdorong sehingga menghasilkan aliran udara yang terasa sebagai angin. Kecepatan putaran kipas biasanya diatur menggunakan saklar kecepatan yang mengatur besar arus listrik atau menggunakan kapasitor untuk mengatur karakteristik medan magnet pada motor. Dengan demikian, kipas angin bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak melalui interaksi medan magnet di dalam motor listrik. Selanjutnya kita akan membahas konsep fisika pada kipas angin. Yang pertama terdapat konsep fisika hukum elektromagnetik.
yang mana kipas angin bekerja menggunakan motor listrik yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik yang dikembangkan oleh Michael Faraday dan dijelaskan secara matematis oleh James Clerk Maxwell. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan di dalam motor, terbentuk medan magnet. Interaksi antara medan magnet ini dengan magnet tetap di dalam motor menghasilkan gaya yang membuat rotor berputar. Putaran inilah yang menggerakkan baling-baling kipas. Yang kedua, ada konsep fisika konversi energi, yang mana kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Energi listrik dari sumber daya diubah oleh motor menjadi energi kinetik berupa putaran baling-baling. Sebagian kecil, energi berubah menjadi panas akibat hambatan listrik atau resistansi. Konsep fisika yang ketiga yaitu ada hukum Newton atau gerak dan gaya. Putaran baling-baling mengikuti prinsip hukum Newton tentang gerak yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Baling-baling memberikan gaya dorong pada udara, sehingga udara bergerak maju. Sebagai reaksi, udara memberikan gaya yang sama besar, namun berlawanan arah pada baling-baling, terdapat pada hukum 3 Newton. Konsep fisika yang keempat yaitu ada prinsip tekanan udara atau Bernoulli. Bentuk baling-baling dirancang miring seperti sayap. Saat berputar, kecepatan udara di satu sisi lebih besar dibandingkan sisi lainnya, sehingga terjadi perbedaan tekanan. Prinsip ini dijelaskan dalam hukum Bernoulli oleh Daniel Bernoulli. Perbedaan tekanan inilah yang membantu menghasilkan aliran udara yang lebih kuat dan terarah. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan menggunakan kipas angin. Yang pertama, kekurangan menggunakan kipas angin yaitu suara bising. Kipas bisa menghasilkan suara saat berputar yang kadang mengganggu terutama di lingkungan kerja atau saat kita tidur. Yang kedua, tidak mendinginkan udara secara langsung. Kipas hanya menggerakkan udara, tidak bisa menurunkan suhu udara seperti AC. Jadi di cuaca sangat panas, efektivitasnya sangat terbatas. Yang ketiga, risiko keamanan dan kebersihan. Model dengan bilah terbuka bisa berbahaya bagi anak kecil atau hewan peliharaan. Selain itu, kalau tidak dibersihkan, kipas dapat menyebarkan debu ke udara. Selanjutnya, kelebihan dari menggunakan kipas angin. Kelebihan yang pertama yaitu harga lebih terjangkau. Kipas angin jauh lebih murah dibeli dan digunakan dibandingkan ketika kita membeli AC. Tagihan listriknya pun juga lebih rendah karena konsumsi energinya kecil. Yang kedua, perawatannya mudah. Karena komponennya sederhana, kipas angin tidak memerlukan perawatan rumit atau dukungan teknisi khusus. Yang ketiga, instalasi dan pemakaiannya sederhana. Cukup colokkan dan nyalakan. Tidak ada pemasangan kompleks seperti pada AC. Selanjutnya, sirkulasi udara yang baik. Kipas membantu menggerakkan udara di dalam ruangan sehingga mengurangi rasa pengap atau lembab. Produk teknologi kipas angin juga mengalami perkembangan teknologi yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Mengapa kita bisa sebut seperti itu? Karena pada awalnya kipas angin dahulu itu tidak seperti kipas angin yang saat ini kita gunakan. Pada awalnya, manusia itu menggunakan kipas tangan yang digerakkan secara manual untuk menghasilkan angin. Setelah listrik ditemukan, barulah muncul kipas angin listrik pada akhir abad ke-19. Kipas angin pertama ini masih sederhana menggunakan motor listrik dasar dan hanya memiliki satu kecepatan putaran. Kemudian memasuki abad ke-20, kipas angin mulai dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti sistem osilasi yang memungkinkan kipas berputar ke kanan dan ke kiri agar angin tersebar lebih merata. Bahkan pembuatannya juga berkembang dari logam berat menjadi plastik yang lebih ringan dan aman. Selain itu, ditambahkan pelindung baling-baling untuk meningkatkan keamanan penggunaan.
pada era modern, kipas angin semakin canggih dengan adanya pengaturan kecepatan yang lebih variatif, timer otomatis, dan remote control. Bahkan di abad ke-21 muncul inovasi kipas tanpa baling-baling, seperti Dyson Air Multiplier yang lebih aman dan memiliki desain futuristik. Saat ini, beberapa kipas angin juga sudah dilengkapi teknologi pintar atau smart fan yang dapat dikontrol melalui smartphone dan terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Hal ini menunjukkan bahwa kipas angin terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia akan kenyamanan serta efisiensi energi.